Cara gue bangkit yang harusnya nggak bisa ke Jepang, jadi bisa ke Jepang. Oke, simak aja teman-teman. Yang pertama, 2018 gue masuk ke LPK Penyaga. Dan waktu itu emang ada beberapa orang yang bilangnya mau ngebantu gue. Ya udah, gue gas dong. Secara kan finance gue waktu itu emang nggak stabil teman-teman. Jadi ya gue ada terkendala di finance gitulah. Gue masuk, gue bayar 7 juta. Dijelasin lah biaya-biayanya itu. Kayak, oh ya biaya SO-nya itu 30, ada yang 40, ada yang 50. Terus biaya masuknya 7 juta. Terus nanti belum medical check up-nya, belum ini, belum itu. Oke lah, menarik. Singkat cerita, gue langsung ikut Kensetsu di LPK SO. Waktu itu bilangnya ya kan, LPK SO itu paling nggak 30 juta. Gue ikut seleksinya dan gue lolos. Terus sensei yang di dalam LPK itu tuh, mereka bilang, oke teman-teman, selamat ya buat yang lolos. Gimana nih perasaannya? Seneng kan? Ngomong-ngomong, udah siap belum uangnya 25 juta? 25 juta. Dan gue yang gini-gini, oh kok lebih murah? Wah, jangan-jangan diskon nih. Ya, gue seneng dong gitu. Gue balik pulang ke rumah, gue cerita sama orang-orang yang tadinya katanya mau bantu gue cerita nih, ternyata bayarnya itu nggak 30 juta, tapi 25. Ini nih lebih murah ternyata. Mungkin aja ada diskon atau gimana, atau ada kesalahan informasi. Ya gue bilang gitu aja, apa adanya teman-teman. Ketika gue balik ke LPK Penyaga dan gue cerita seperti itu, mereka kayak defensif. Loh, kok 25? 30? Gue jawab, 25? Mereka jawab, 30, 25 30, kamu bilang, kamu yang kasih tahu siapa? Kok bilang 25 itu? Kalau saya bilang 30, 30 lah. Kok ngegas nih orang? Ya udah, gue jelasin. Tadi ada sensei perempuan yang kriteria kayak gini-gini, yaitu bilangnya 25 juta. Dan ya semua orang di situ tahu kalau harganya 25 juta. Akhirnya nih lembaga ini ngaku gitu. Emang harganya sebenarnya 25 juta. Bukan 30. Nah 5 jutanya itu uangnya bakal kami simpen sendiri. Gue yang denger kayak, hah? Kok gitu? Kenapa nggak bilang dari awal gitu? Kok nggak sesuai dengan yang diucapkan di awal? Di situ mereka juga agak-agak panik, nanyain gimana nih orang-orang kamu gini, udah tahu belum gitu? Kamu udah bilang belum? Gue jawab udah. Ya karena emang gue kan habis interview, terus ya gue seneng, ya gue pulang gue cerita. Ketika orang-orang terdekat gue ini tahu, lah kok gitu? Katanya 25, kok jadi 30, kok jadi segini? Kalau dikalkulasikan ternyata mahal juga ya mas. Akhirnya ya orang-orang terdekat gue ini sempet cross check juga, datang ke yang punya LPK ditanyain kok harganya jadi 30. Ini si J bilang 25 dan di LPK SO itu juga bilangnya 25. Jadi yang bener gimana? Yang punya LPK malah bilang 30 yang bener. Akhirnya situasinya jadi keruh, saling tunjuk menunjuk. Katanya ini mau bantu lah, itu mau bantu lah. Kamu bukan orang situlah asli, kamu bukan apalah. Pokoknya banyak banget. Yang katanya uangnya buat umroh lah, jadi banyak alasan. Ya intinya ya udah gitu. Situ gue tahu, oh oke, ya mereka semua udah lepas tangan, ya mereka nggak peduli, dan sebenarnya mereka juga nggak ada kewajiban kok untuk bantu gue. Di situ karena situasinya makin keruh, ya udah gue bilang, oke, kalau gitu saya mau izin pamit dulu, balik ke Surabaya. Nanti kalau udah ada uangnya saya balik ke sini buat magang ke Jepang. Di situ teman-teman lu tahu, gua masih ada etika ya, jadi gua sopan, gua izin baik-baik pulang ke kampung gua. Sebelum itu, gue juga sempet ngobrol sama sensei gue yang di sana. Gua tanyain gitu, sensei, kalau misal nih saya masuk ke JIK gimana? Kan JIK itu ada dana talangannya. Si senseinya malah ngejawab gini, oh kamu mau masuk ke JIK? JIK bagus sih, tapi ada nih temen saya masuk ke JIK. Emang mereka pakai dana talangan, tapi ketika mereka udah sampai di Jepang, potongannya banyak banget. Ya nggak enak lah, lebih enak mah lewat LPK kayak kita ini, langsung bayar cash. Jadi nanti kamu setelah Jepang udah nggak ada tanggung-tanggungan lagi, tinggal terima gaji aja, nggak ada dipotong. Oke ya, jadi ya gue dengerin kayak iya gitu doang. Gue pulang ke Surabaya, gue balik, gue ngobrol sama teman-teman gue yang dia juga lewat dari JIK. Gue tanyain, emang bener nggak sih kayak gitu kebenarannya, atau gimana nih datanya yang bener, kan lu udah masuk nih ke JIK. Mereka cerita jelas, Enggak mahal. 2019 waktu itu biaya talangannya 19 juta. Terus biaya platdasnya 3 juta. Itu beda-beda ya tiap orang yang biaya platdasnya. Tapi yang biaya talangannya itu semua sama tahun itu, 19 juta. Terus biaya pelatihan nasionalnya minimal 5 juta. Jadi total ya, kalau lu kalkulasikan ya sekitaran 30 jutaan. Dan berarti murah dong. Terus kenapa yang di tempat LPK yang sebelumnya gue ikutin bilangnya mahal? Berarti ada ketidakbenaran di sini. Di JIK itu nyicilnya nggak semahal itu teman-teman. Sebulan cuman 2 mang. Bayangin 2 mang itu dengan gaji lu di sini 2 digit tuh kayak ringan banget.
Jadi silahkan tuh nilai sendiri antara pihak ini dan pihak ini. Kenapa dia bohong? Dia bilang kalau JIK itu nggak gitu. JIK itu potongannya mahal. Kenapa? Bayangin ketika lu masuk ke LPK, mereka bilang, ya nggak semua LPK ya. Gue di sini nggak semua LPK, tapi mungkin ya oknum-oknum. Oke? Lu masuk ke sebuah lembaga, dalam tanda kutip oknum itu, mereka bilang di awal 10 juta, tiba-tiba di tengah-tengah ditambahin, tambah lagi nih 5 juta, tambah lagi nih sekian, atau tiba-tiba mereka mahalin, terus mereka jelek-jelekin pihak lain, oh di pihak lain tuh mahal gini, lebih baik lewat lembaga kita. Terus lu iya doang. Jadi teman-teman, gue tuh akhirnya ngerasa empati. Kadang gue ngebaca kalau di kolom komentar ada, bang gue ketipu 100 juta, ada gitu di VT lain, bang gue ketipu 50 juta, bang gue ketipu sekian-sekian. Gila sih itu. Kita emang nggak bisa ngontrol orang-orang ini guys, oknum-oknumnya kita nggak bisa kayak, lu jangan nipu gua, lu nggak boleh berbuat gitu, nggak bisa. Yang bisa lu kontrol adalah diri lu sendiri. Jadi elunya harus kritis, kitanya harus kritis. Makanya gua kan juga bikin grup di WhatsApp, itu di situ banyak banget orang-orang. Silahkan teman-teman bisa masuk, teman-teman bisa sharing-sharing di situ, tanya-tanya aja. Jadi ya bisa bareng-bareng lah. Kenapa? Karena kalau lu sendirian, lu susah, berat banget guys. Tapi kalau lu bareng-bareng itu lebih gampang. Karena ya ketika gue masuk ke JIK, emang gue berakanya sendiri. Tapi ada orang-orang yang udah masuk duluan, dan di situ gue tanya-tanya. Cuman ya waktu 2019 itu kan gue harus ngechat secara pribadi satu persatu teman-teman gue. Gue harus ya agak repot lah. Sekarang emang udah gue sediain nih wadahnya di grup WhatsApp. Jika cerita akhirnya ya gue putus ekor, udahlah ambil aja itu 7 juta, gue gak peduli. 2021 gua sampai ke Jepang lewat PT JIK. Ya udah gitu kan, gua nggak peduli, pokoknya PT JIK udah berani ngasih gua dana talangan, dan ya gua bayar, udah lunas juga. Simple. Jujur waktu itu ketika gua masih muda, gua dendam banget. Gila, nih orang nipu gitu. Nih orang kok bilangnya gini, kenapa lu bilang 30 padahal 25? Gua yang secara personal gitu guys, kayak finance gua susah. Itu sangat-sangat ya susah lah ngejelasinnya, kayak anjir gue gak punya duit lu giniin. Dan perlahan-lahan ketika gue mulai bertambah usia, bertambahnya ilmu pengetahuan, ternyata yang tumbuh itu kebijaksanaan teman-teman. Ya gue udah mulai maafin mereka, kayak ya udah gitu, masa lalu emang gak bisa dirubah. Dan gue cerita seperti ini, gue pengen sharing sama teman-teman supaya teman-teman tidak perlu merasakan sakitnya yang dulu pernah gue rasain. Karena ada lah ya dari kalian yang pasti pengen ngebanggain orang tua, lu pengen bayar hutang orang tua lu, katakanlah lu pengen bantuin adik-adik lu sekolah, atau ya banyak lu punya mimpi. Gua pengennya sih ya udah kita bareng-bareng aja di sini, mungkin buat senior-senior yang udah veteran gitu kan, lu lebih berpengalaman, tulis di kolom komentar supaya junior-junior yang mau datang ke Jepang juga, orang-orang yang mungkin dia masih di SMP, di SMK, persiapan buat ke Jepang, mereka nggak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Intinya lu join aja di grup WhatsApp, terus video ini juga bakal gue share video WhatsApp, jadi lu tidak ketinggalan informasi dari gue. Semoga video ini membantu, dan semoga pengalaman gue yang gak seberapa ini juga bermanfaat buat teman-teman. Ja, mete arigato, matane.